Nah, ini yang perlu sebenarnya Anda pahami berkaitan dengan penilaian obligasi. Selebihnya yang lain itu soal apa itu obligasi, apa, ini ada jenis-jenis obligasi ya, apa itu registered and barrier bonds, apa itu convertible and callable bonds, itu semuanya tinggal Anda baca. Ya, ada contohnya juga satu atau dua di buku. Jadi tidak panjang lebar lagi, perlu dibaca oleh kelompok penyaji. Maka kita sebaiknya kalau menjelaskan, jelaskanlah yang ini. Yang menimbulkan pertanyaan dari mana angka-angka itu ada. Walaupun saya yakin Anda yang punya buku pun pasti tidak membuka buku Anda. Namun ketika melihat PowerPoint, Anda akan bertanya dari mana angkanya. Nah, hal yang paling utama dari penilaian obligasi ialah apakah obligasi itu diterbitkan pada harga nominal, harga diskon, atau harga premi. Nah, Anda perlu tahu kapan suatu obligasi dikatakan diterbitkan pada harga nominal, harga diskon, atau harga premi. Ya, untuk yang sudah pernah ikut kelas saya, sepertinya pernah saya jelaskan ini secara singkat di pengantar akuntansi 2, sepertinya, tapi kalau saya salah mohon maaf. Nah, kalian harus memperhatikan dua jenis tingkat bunga. Yang pertama, ada tingkat bunga nominal, dan yang kedua ada tingkat bunga pasar, atau bahasa lainnya tingkat bunga efektif. Tingkat bunga nominal itu adalah tingkat bunga yang tercatat di lembar obligasi, atau tingkat bunga bawaan, dasarnya segitu. Ya, jadi itu patokan utamanya. Sedangkan tingkat bunga pasar atau efektif itu adalah tingkat bunga yang berlaku saat obligasi tersebut diterbitkan. Jadi di pasaran saat itu ketika obligasi diterbitkan, bunganya berapa. Oke, nah tingkat bunga nominal ini disebut juga stated rate atau rate yang tertera di lembar obligasi, bisa juga disebut coupon rate, ya, tapi lebih mudah atau lebih sering orang-orang sebut nominal rate atau tingkat bunga nominal. Tarif tersebut, tarif persentasenya itu biasa kita sebut dengan face value atau par value atau nilai pari kayak yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Ya, jadi itu semua berkaitan dengan tingkat bunganya. Nah, di sini ini ada nih jelas. Kalau tingkat bunga pasar berbeda dengan tingkat bunga yang ditetapkan, ya, jadi kalau tingkat bunga pasar berbeda dengan tingkat bunga nominal, maka nilai tunainya atau nilai jualnya juga akan berbeda dengan nilai nominal. Ingat, nominal itu berarti dasar, artinya nilai yang tertera. Nah, selisihnya bisa disebut diskon kalau nilai tunai obligasi di bawah nilai nominal. Garis bawahi kata-kata ini. Diskon kalau nilai tunainya di bawah nilai nominal. Oke. Otherwise atau sebaliknya akan disebut premi jika nilai tunai obligasi di atas nilai nominal. Oke. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Diasumsikan ada obligasi bunga nominalnya 8%. Bunga nominalnya 8%. Nah, kondisi pertama, apabila bunga pasar 6%, ya, apabila bunga pasar 6%, maka obligasi tersebut dijual pada harga premi. Ya, ini saja yang perlu kamu hafal-hafal. Jadi kalau tingkat bunga pasar lebih rendah daripada tingkat bunga nominal, maka obligasi tersebut dijual dengan harga premi, artinya di atas harga dasarnya. Kalau tingkat bunga pasar sama dengan tingkat bunga nominal, maka obligasi tersebut dijual pada nilai nominal, artinya sama. Sedangkan kalau tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat bunga nominal, maka obligasi tersebut dijual di harga diskon atau di bawah nilai dasarnya. Oke, mohon dipahami. Ilustrasi yang pertama, tanggal 1 Januari dijual obligasi, lihat, berjangka waktu 3 tahun.
sudah pasti obligasi jangka panjang. Ya, kenapa bisa Bu lebih dari 1 tahun? Nilai nominalnya 100.000 dengan tarif bunga nominal 8%, ya. Bunga dibayar setiap tanggal 31 Desember, artinya 1 tahun 1 kali. Anda diminta hitung nilai jual obligasi jika tingkat bunga pasar sebesar 8%. Nah, dengan menggunakan rumus yang ini tadi, kita sebenarnya sudah tahu bahwa nilai jual obligasinya pasti sama, Bu. Kenapa? Karena tarif bunga nominalnya sama dengan tarif bunga pasar. Sehingga sebenarnya kita sudah bisa mengetahui. Namun tetap ada langkah perhitungan untuk menghitungnya. Ya, jadi di sini ada namanya present value of single sum. Nah, untuk bisa mendapatkan angka-angka ini ada rumusnya. Ya, semoga Anda masih ingat, pernah saya berikan. Saya nggak tahu di kelas ini atau bukan. Yang 1 per present value sama dengan 1 per berapa pangkat N dan seterusnya. Ya, itu nanti saya berikan kembali. Tapi tidak apa-apa karena materi kita hari ini sudah lengkap dengan tabelnya. Anda tinggal gampang, lihat aja. Lihat tingkat bunganya 8%, lihat periodenya berapa tahun atau berapa periode. Nah, tadi periodenya adalah 3 tahun. Seperti itu. Lalu nanti tinggal dikalikan dan dijumlahkan. Oke. Nah, berikutnya, kalau dijual dengan harga diskon, contoh ya, soalnya sama, tapi bunga nominalnya sama 8%, tapi bunga pasarnya 10%. Artinya dengan menggunakan rumus yang tadi, bunga nominal 8, bunga pasar 10, artinya akan diterbitkan pada harga diskon. Itu berarti bahwa nanti akan diterbitkan di bawah harga 100.000. Oke, bagaimana cara kerjanya nanti kita lihat. Sedangkan ilustrasi berikutnya, nah ini kebalikannya. Tingkat bunga pasarnya di bawah tingkat bunga nominal, maka artinya dia akan diterbitkan di atas harga 100.000. Sama, tinggal kalian lihat, ini patokannya adalah bunga pasarnya. Ini yang 10% tadi dengan jangka waktu 3 tahun. Akan dapat angka sekian, angka tersebut yang akan dikalikan. Oke, saya lewati dulu ini. Oke, coba Anda lihat. Dengan menggunakan kasus di atas, apabila bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari, artinya bunga dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Beda sama yang tadi, hanya 1 kali 1 tahun. Nah, jika seperti ini, maka periodenya Anda kalikan 2. Ya, jadi 3 tahun dikali 2, jadi ada 6 periode. Sedangkan bunga pasarnya tadi Anda bagi 2. Jadi Anda harus melihat yang misalnya tadi 10 ya. Anda lihat yang 5%, tapi di sini nggak ada. Makanya Anda perlu lihat di buku Anda di halaman ini dimulai dari halaman 899. 899. Lihat yang ilustrasi-ilustrasi cara perhitungannya. Bagi yang punya buku, tolong buka bukunya. Ya, lihat ilustrasi cara perhitungannya. Jadi, angkanya ditotalkan. Saya nggak tahu di sini ada atau enggak. Kayaknya nggak ada. Jadi, kalian harus lihat cara menghitungnya seperti yang ada di buku. Ya, tidak ada di sini. Saya tidak sempat memfoto buku, tapi silahkan Anda buka bukunya. Sudah terbuka belum bukunya? Ada di bukumu semua? Tidak ada yang aktif kameranya. Oke, tidak apa-apa. Terserah Anda. Saya jelaskan saja
bahwa untuk halaman 899 dan 900, halaman 900 itu kalau dia diskonto, diterbitkan pada harga diskonto. Jadi contoh halaman 900, asumsikan bahwa Santos menerbitkan obligasi sebesar 100.000. Jangka waktu jatuh temponya 5 tahun, suku bunga 9% yang dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun. Jadi hanya 1 kali 1 tahun. Pada saat penerbitan, suku bunga pasar untuk obligasi tersebut adalah 11%. Jadi suku bunga nominalnya 9%, suku bunga pasarnya 11%. Artinya dia akan diterbitkan di harga premi atau harga diskon. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Harga premi atau harga diskon? Harga diskon, Bu. Kenapa bisa harga diskon? Harga premium, Bu. Iya, saya tanya, kamu jawab harga diskon. Kenapa bisa harga diskon? Jadi suku bunga nominal 9%, kemudian suku bunga pasar 11%. Harga diskon karena suku bunga pasar lebih tinggi, Bu, daripada suku bunga nominal. Lalu kemudian Anda hitung dengan menggunakan tabel yang tadi, tinggal Anda lihat tabelnya. Misalnya, tabel ini ada ya, semuanya di buku. Terserah Anda saja mau dipelajari atau tidak. Tabelnya yang 9%. Kebetulan di sini tidak ada, karena dia tidak sediakan yang 9%. Tapi ada di buku Anda. Ada di buku Anda, itu harusnya tabel semuanya lengkap. Di lampiran. Oke, kalau tidak ada, nanti bisa dicari di internet untuk tabelnya. Tinggal lihat suku bunga pasar 11%, artinya cari yang ininya 11%, lalu cari yang ini jatuh temponya 5 tahun dan dibayar 1 tahun 1 kali. Jadi di sini 11%, di sini 5 tahun. Nanti akan dapat angka 0,59345. Nah, 100.000 itu dikali 0,59345. Lalu kemudian dapat hasil 59.345. Lalu kalian tambahkan dengan nilai sekarang dari pembayaran bunga. Nilai sekarang dari pembayaran bunga atau present value of an ordinary annuity. Cara carinya bagaimana? Sama, tinggal kalian lihat yang 11% dan 5. Begitu lagi. Tapi kalian cari dulu pembayaran bunganya. Pembayaran bunganya itu adalah 100.000 dikali dengan 9% atau nilai nominalnya. Seperti itu. Lalu dijumlahkan, nanti akan memperoleh hasil nilai sekarang atau harga jual obligasinya sebesar 92.608,10. Seperti itu. Lalu untuk amortisasi ada di halaman 903. Nah, itu yang kalian terus hitung sampai habis amortisasinya, sampai jangka waktu jatuh temponya selesai. Kalian lihat contoh halaman 903, Evermaster Corporation menerbitkan obligasi senilai 100.000 dengan kupon bunga 8%. Jadi bunga nominalnya 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016. Artinya selama 5 tahun. Tetapi bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Itu artinya selama 1 tahun bunga dibayarkan 2 kali. Artinya selama 5 tahun total periode pembayaran bunga adalah 10 kali. Oke,
Oleh karena investor mensyaratkan suku bunga efektif 10%, sama ini, jadi nilai bunga nominalnya lebih rendah daripada bunga pasarnya, maka investor hanya membayar sejumlah 92.278. Jadi dia membayar di bawah nilai nominal yang 100.000. Sehingga ada selisih atau selisihnya inilah yang disebut dengan diskonto sebesar 7.722. Evermaster menghitung diskonto 7.722 tersebut. Kalian lihat di halaman 903, ilustrasi 14.6. Ilustrasi 14.6, silahkan dilihat. Ini yang saya harapkan sebenarnya dijelaskan, tapi tidak dijelaskan oleh penyaji. Ya, jadi kalian bisa lihat nilai sekarangnya kalian hitung, lalu dapat diskonto 7.722. Nah, 7.722 inilah yang kalian amortisasikan sampai habis. Lihat di ilustrasi 14.7. Jadi kas yang dibayarkan, lihat ada kolom tanggal, kas dibayarkan, beban bunga, dan diskonto diamortisasi, serta jumlah tercatat obligasi. Kas dibayarkan sebesar 4.000 itu diperoleh dari 100.000 kali 0,08 itu adalah bunga nominal. Oke, selalu seperti itu, selalu sama. Jadi bunga yang dibayarkan setiap periode itu pasti selalu sama. Dikali 6/12. Kenapa? Karena 1 tahun dibayar 2 kali. Sedangkan beban bunga itu diperoleh dari jumlah tercatat obligasi yang paling atas, tanggal 1 bulan 1 tahun 2011, dikali dengan bunga pasar yang 10% atau 0,1 di sini, dikali dengan 6/12 atau dibagi 2. Dapat nanti 4.614. Sedangkan diskonto amortisasi itu diperoleh dari 4.614 dikurangi 4.000. Dapat hasilnya juga 614. Jumlah tercatat obligasi untuk 1 Juli 2011 itu adalah 92.278 yang di atas, ditambahkan dengan diskonto amortisasi yang 614. Begitu seterusnya cara mengerjakannya. Sekali lagi, begitu seterusnya cara mengerjakannya. Jadi tolong itu diperhatikan ya, dan nanti akan ada tugas setelah ini langsung Anda buat. Saya tidak tahu bagaimana